Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arya Trisutiadi. Saya kuliah di Universitas Mataram di Fakultas Hukum, sekarang semester 6. Melalui kesempatan ini saya diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu mempresentasikan tentang salah satu contoh naskah perjanjian in nominat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kontrak in nominat. Saya di sini mengutip atau membaca bukunya Prof. Salim yang berjudul Perkembangan Hukum Kontrak in Nominat. Baik, saya akan menjelaskan maksud kontrak in nominat itu. Kontrak in nominat adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkannya. Yang termasuk dalam kontrak in nominat adalah kontrak surogasi, kontrak terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, kontrak pengadaan barang, dan lain-lain. Ya, jadi kontrak in nominat ini termasuk kontrak yang dibuat oleh beberapa KUH Perdata. Jadi gini, saya akan menjelaskan naskah atau draft perjanjian atau contoh surat perjanjian jual beli rumah. Pada Selasa 29 Oktober 2019 yang bertentangan di bawah ini, nama Denny Subagio, umur 40 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 20 Makassar. Pihak pertama disebut penjual telah melakukan jual beli tangan dengan nama Wulandari, umur 26 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Macan nomor 20 Makassar. Pihak kedua disebut pembeli, isi perjanjian tersebut. Jadi isi perjanjiannya ini yang poin pentingnya. Jadi pihak kedua telah menyerahkan uang sebesar 400 juta sebagai pembeli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya. Jadi saya akan jelaskan pasal satunya di sini saya bacakan. Pihak kedua telah menyerahkan uang sebesar 400 juta sebagai pembelian sebidang tanah berikut bangunan di atasnya. Pasal kedua, apabila suatu hari terjadi perselisihan atas sebidang tanah dan rumah tersebut, kedua pihak terkait berjanji tidak akan membawa perkara ke muka pengadilan, namun akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi pasal penutup, perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dibuat rangkap dua dengan kekuasaan hukum. Ya, jadi itu sebagian contoh surat perjanjian jual beli rumah. Ya, saya akan menjelaskan maksud dari kontrak surogasi ya. Maksud dari kontrak surogasi, saya masih mengutip bukunya Prof. Salim. Jadi istilah kontrak surogasi berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu bearing kontrak, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan surogasi kontrak. Seorang hakim pada Mahkamah Agung Amerika mengemukakan pengertian kontrak surogasi. Ia mengatakan bahwa maksud kontrak tersebut adalah bahwa ibu kandung anak itu selanjutnya akan dipisahkan dengan anaknya untuk selamanya. Si istri akan mengangkat anak itu di adoption, dan si istri dan ayah kandung anak itu dianggap sebagai orang tuanya secara penuh. Nah, kontrak yang menetapkan praktek ini disebut kontrak surogasi. Surogasi kontrak. Ibu kandungnya secara tidak dapat disebut, yaitu ibu surogat. Itu pernyataan dari Lawrence M. Friedman.
Saya akan menjelaskan yang berikutnya, masih materi yang sama tentang in nominat. Kontrak terapeutik. Saya akan menjelaskan maksud dari pengertian kontrak terapeutik. Kontrak terapeutik yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan therapeutic contract. Bahasa Belandanya yaitu Therapeutics Contract. Sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut dengan Therapeutische Vertrag. Merupakan kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pemberi layanan kesehatan dengan penerima layanan kesehatan. Kontrak ini bukan merupakan hasil, tetapi merupakan maksimal yang dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan. Pengertian kontrak terapeutik disajikan berikut ini. Menurut Fred Eman mengartikan kontrak terapeutik sebagai kontrak di mana pihak dokter berupaya secara maksimal menyembuhkan pasien, atau disebut juga Inspanningsverbindenis. Jarang merupakan Resultatverbindenis. Itu menurut pernyataan Fred Eman. Jadi dalam definisi ini, kontrak terapeutik disamakan dengan Inspanningsverbindenis karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil. Adapun para pihaknya dalam kontrak ini adalah dokter dan pasien. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, masih dalam buku Prof. Salim. Kajian sosiologi terhadap perjanjian kredit. Saya jelaskan pengertiannya. Perjanjian kredit, saya bacakan ya. Perjanjian kredit yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan kontrak kredit atau credit agreement, atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan credit overeenkomst. Sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut credit renberung, merupakan perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, di mana kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Jadi itu maksudnya, pengertiannya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah: 1. Adanya persetujuan atau kesepakatan. 2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur. 3. Adanya kewajiban debitur. Jadi kewajiban debitur itu adalah: pertama, mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Kedua, membayar bunga. Dan ketiga, BB lainnya. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan lagi. Perjanjian baku. Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu standar kontrak. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Jadi menurut pernyataan Munir, Wadi mengartikan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Bahkan seringkali tersebut sudah tercetak boilerplate dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. Yang dalam hal ini, ketika kontrak tersebut ditandatangani, umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perusahaan dalam klausal-klausalnya, di mana pihak lain di dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut. Sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi take it or leave it.
Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak baku MSIC adalah netral. Itu menurut pernyataan Munir. Ya, sekian itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.